wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Agnia dengan NIM 24872053016, mahasiswa kelas 2A PPKN Institut Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik yang berjudul generasi emas atau kriminal dengan tema kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi termasuk pergaulan bebas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama agar generasi muda kita tetap menjadi generasi emas bangsa Indonesia. Nah teman-teman, sepertinya kasus yang akan kita bahas ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas yang semakin marak di Indonesia dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta dengan 440 kasus tawuran sepanjang 2025, tetapi juga terjadi di daerah seperti Jemberana, Bali, di mana 3 remaja perempuan terdeteksi positif HIV akibat perilaku seksual dari pergaulan bebas. Nah, selain itu, survei BKKBN tahun 2024 mengungkapkan bahwa 59% remaja perempuan dan 74% laki-laki usia 15-19 tahun terlibat aktivitas berisiko tinggi, termasuk 36 kehamilan per 1000 remaja putri akibat pergaulan bebas. Nah teman-teman, kenapa sih topik ini sangat penting untuk kita kaji? Karena remaja merupakan generasi Indonesia emas tahun 2045 yang seharusnya jadi penerus bangsa, namun kenakalan merusak potensi mereka melalui trauma fisik, putus sekolah, dan catatan kriminal dini. Tanpa intervensi, fenomena ini mengancam stabilitas sosial, meningkatkan beban negara pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan, serta melemahkan nilai budaya gotong royong pada perilaku individualis nakal. Nah, jadi teman-teman, kajian kriminologi ini diperlukan untuk mengubah narasi dari generasi kriminal menjadi generasi emas dengan pendekatan preventif. Diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba, belasan remaja diamankan polisi dari sebuah villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu, tembakau gorila, dan obat keras daftarki. Teman-teman, pernah gak sih kita bertanya kenapa remaja bisa terjerumus ke tawuran atau pergaulan bebas? Nah, pertama mari kita bahas dengan teori anomi dari Robert Camerton. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat menuntut semua orang untuk sukses, punya uang, dan terlihat keren. Tapi kenyataannya, tidak semua remaja punya kesempatan yang sama. Saat keinginan besar tidak diingini peluang, muncul tekanan. Akhirnya, sebagian remaja memilih jalan pintas seperti ikut geng motor, tawuran, atau pergaulan bebas demi status, pengakuan, dan pelarian dari stres. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke teori asosiasi diferensial. Teori ini bilang bahwa perilaku menyimpang itu dipelajari dari lingkungan pergaulan. Kalau seorang remaja lebih sering bergaul dengan teman yang suka tawuran, bolos, dan ikut geng motor seperti pada video ini ya. Nah, maka nilai dan kebiasaan itu perlahan dianggap wajar. Dari situlah perilaku negatif menyebar seperti efek domino. Jadi, bukan cuma soal siapa kita, tapi dengan siapa kita bergaul dan tekanan apa yang kita hadapi. Kalau mau remaja berubah, maka lingkungan dan sistemnya juga harus berubah. Teman-teman, di Bandung dan sekitarnya banyak remaja hari ini sedang berada di persimpangan antara masa depan atau kehancuran. Tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas bukan lagi cerita jauh. Itu terjadi di sekitar kita. Sepanjang 2025 sampai awal 2026 ini, puluhan pelajar di Jawa Barat diamankan karena tawuran. Ada yang membuat celurit, ada yang tawuran hanya karena ejekan di media sosial, beberapa bahkan harus kehilangan nyawa dan masa depan mereka. Di saat yang sama, banyak remaja juga terjebak dalam seks bebas dan narkoba. Ada yang terkena penyakit, ada yang kecanduan. Semua ini sering dimulai dari satu hal. Ya, karena pergaulan yang salah. Nah teman-teman,
Kita analisis dalam kriminologi. Ini dijelaskan oleh teori anomi. Remaja ingin diakui, dihormati, dan dianggap keren. Tapi saat mereka tidak mendapatkannya dari sekolah, keluarga, atau prestasi, mereka mencarinya lewat cara yang salah, lewat kekerasan dan kenakalan. Ada juga teori asosiasi diferensial, artinya kita belajar berperilaku dari orang-orang di sekitar kita. Karena teman-temanmu tawuran, kamu akan menganggap tawuran itu biasa. Kalau circlemu normalisasi narkoba, lama-lama itu terasa wajar. Jadi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama berada di lingkungan yang salah. Tawuran bisa membuatmu cacat, dipenjara atau mati. Narkoba dan seks bebas bisa merusak tubuh, mental, dan masa depanmu. Sekali masuk, keluar itu tidak mudah. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi, mari kita simpulkan bahwa kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan pergaulan bebas bukan sekedar masalah anak muda yang bandel, tapi ini adalah ancaman serius bagi masa depan generasi kita. Ketika remaja kehilangan arah di tengah masyarakat yang penuh tekanan dan konflik sosial, mereka mencari identitas lewat cara yang salah, ditambah lagi dengan pergaulan yang toksik di media sosial dan lingkungan sekitar. Perilaku menyimpang pun jadi terasa normal. Padahal ini sebenarnya bisa dicegah. Kuncinya ada pada lingkungan dan norma sosial yang kuat. Nah, dari orang tua perlu hadir, bukan hanya mengatur, tapi membangun komunikasi dan kepercayaan. Dan sekolah juga harus menjadi tempat yang memberi rasa memiliki, bukan sekedar tempat belajar. Dan pemerintah juga harus membuka ruang bagi remaja untuk berkembang lewat pendidikan, keterampilan, dan kampanye positif yang relevan dengan dunia mereka. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh mereka yang paling keras berteriak di jalan, tapi oleh mereka yang diberi kesempatan untuk tumbuh, berkarya, dan bermakna. Nah, kalau kita ingin Indonesia Emas 2045, maka hari ini adalah waktunya kita membangun generasi yang benar-benar emas, bukan yang tersesat oleh pergaulan bebas. Oleh karena itu, pilihlah pergaulanmu dengan sadar, pilih teman yang membangunmu, bukan yang menjatuhkanmu. Di tengah kota yang penuh tantangan, jadilah generasi muda yang berani berkata tidak pada pergaulan yang merusak, karena masa depanmu terlalu berharga untuk disia-siakan.